Setelah menulis ekspresi dari fungsi likelihood, kita akan cari distribusi posterior dari alfa yang sudah saya tulis di sini. Nah, jadi distribusi posterior dari alfa itu adalah ini fungsi likelihood-nya nih, ya. Dikalikan dengan ini, apa namanya, distribusi priornya, dibagi dengan fungsi marginalnya, yaitu diintegralin semua terhadap alfa. Ya. Nah, lagi-lagi karena ini yang variabel itu alfa, jadi yang bukan alfa itu bisa kita hiraukan ya. Jadi yang tersisa itu adalah ini nih. Alfa pangkat 10 dikalikan dengan eksponen 0,11 alfa. Nah, alfanya pangkat 11, sorry karena di sini ya. Alfa pangkat 11 eksponen ini jadi 4 ya. Bertambah 1 karena ini nih. Nah, ini tuh adalah distribusi apa ya? Nah, kita lihat ini adalah mirip dengan distribusi gamma ya. Nah, jadi distribusi priornya itu gamma, distribusi posteriornya itu gamma juga. Cuma sekarang parameternya berubah. Tadinya 2 dan 1, sekarang 11 dan ini 1 per min 4,8011. Nah, jadi distribusi posterior dari alfa itu adalah gamma dengan parameternya 11 dan 1 per min, nggak ada minnya, harusnya positif sih. 1 per 4,8011. Nah, kemudian kita hitung distribusi prediktifnya dari Y ya. Adalah, ini saya akan tulis dulu. Nah, ini saya sudah tulis. Yang bagian ini tuh adalah distribusi dari si model ya. Distribusi dari model kan single parameter ya. Single parameter Pareto. Ini adalah PDF-nya. Dan yang bagian ini adalah distribusi posterior dari si alfa. Ya, tadi saya melakukan kesalahan. Harusnya alfanya itu bukan 11, tapi harusnya 12 ya. Karena ingat, kalau gamma itu kan ada X-nya angkat alfa min 1. Nah, ini harusnya ini jadi 12. Nah, jadi ini saya integralkan terhadap alfa. Ini integral ini lumayan rumit. Enggak, bukan lumayan rumit sih, lumayan panjang. Jadi akan saya tulis dulu ya. Nah, ini lagi-lagi saya akan keluarkan di luar integral yang tidak ada hubungannya dengan alfa ya. Yaitu ini. Yang ini kan tidak ada hubungannya dengan alfa, jadi saya taruh sini. Kemudian ini Y pangkat 1 itu saya taruh sini. Terus ini gamma 12, fungsi gamma dalam kurung 12 itu saya buang sini. Nah, ini juga tadi saya melakukan kesalahan. Ini harusnya 12 min 1 ya harusnya. Nah, jadi alfa pangkat 1 di sini, alfa pangkat 12 min 1 jadi alfa pangkat 12. Kemudian ini saya tulis ulang di sini ya. Dan kemudian saya punya 100 pangkat alfa per Y pangkat alfa. Nah, ini. Nah, ini akan saya tulis menjadi dalam bentuk eksponen juga ya. Menjadi seperti ini. Nah, dikali integral alfa pangkat 12 ini adalah E pangkat minus 0,48011 alfa. Nah, ini akan saya tulis menjadi dalam bentuk eksponen, yaitu adalah ini. Ini saya langsung aja hasilnya ya. Itu minus 0,196 ditambah ln Y alfa gitu ya. D alfa. Nah, ini akan saya hitung di slide berikutnya. Nah, kita masih menghitung distribusi prediktif dari Y. Nah, ini adalah ekspresi yang terakhir yang kita punya. Nah, untuk itu, integral ini nih, integral yang bagian kanan itu gimana cara menghitungnya? Kita harus ingat, yaitu dengan integral fungsi gamma ya. Ya, kita harus ingat, saya akan tulis dulu di sini nih. Nah, fungsi gamma itu bisa didefinisikan sebagai integral dari X pangkat alfa min 1 X pangkat alfa min 1 terus E pangkat min alfa ya dx. Nah, ini adalah, nah ini kita akan ubah bentuknya menjadi seperti itu gitu. Nah, di sini karena ini kita cuma punya min alfa, min x ini harusnya, sorry. Nah, di integralin terhadap x, berarti ini kita ubah ini semua nih menjadi ini ln y ditambah
0,196 alfa. Berarti DA-nya itu adalah ln Y ditambah 0,196 D alfa. Nah, kita ubah semuanya itu ke dalam bentuk itu. Ya. Berarti FY bersyarat X-nya adalah, ini saya tulis ulang. Nah, kita punya bentuknya menjadi seperti ini. Ini masih tetap. Nah, ini asalnya ini kan ini alfa nih. Ya, saya ubah. Nah, ini kita sekarang punya E pangkat min A. Nah, A pangkat 12 dengan E pangkat min A itu akan menjadi fungsi gamma ya. Jadi saya akan tulis Y dikali 11 faktorial. Nah, ini kan pangkat 12 dikali dengan ini jadi pangkat 13. Nah, kemudian integral A pangkat 12 E pangkat min A itu adalah gamma 13 ya. Atau dengan 12 faktorial. Ya, akibatnya distribusi prediktifnya atau fungsi distribusi dari Y-nya itu adalah 12, ini gamma 13 kan 12 faktorial ya. Kita bisa coret dengan 11 faktorial ini menjadi 12. Nah, dibagi dengan Y dikalikan dengan 0,196 pangkat 13. Nah, ini adalah distribusi prediktif dari Y. Nah, jadi sampai saat ini kita udah ada dua contoh, yaitu contoh pertama itu yang tentang Poisson dan kemudian gamma, dan contoh kedua itu adalah single parameter Pareto, tapi parameternya itu punya distribusi prior gamma. Ya, gamma juga dua-duanya sih. Nah, ingat contoh ini akan sering kita pakai untuk pembahasan-pembahasan kita selanjutnya, jadi mohon harap dimengerti dan diingat. Dan juga beberapa catatan yang lain itu adalah distribusi ini nih, single parameter Pareto, ini tuh berbeda dengan distribusi Pareto ya. Jadi di distribusi single parameter Pareto itu, si X-nya itu harus lebih besar dari theta. Dalam hal ini tetanya 100, tapi kalau di distribusi Pareto, X-nya itu asalkan lebih besar dari 0 ya. Jadi ada perbedaan mendasar antara distribusi Pareto dengan single parameter Pareto. Jadi harap hati-hati.